Halo semua, jadi hari ini kami akan belajar mengenai eritrosit. Eritrosit terdiri dari dua kata, yaitu eritro dan juga site. Eritro artinya darah merah dan juga site adalah sel. Jadi eritrosit ini artinya adalah sel darah merah. Dia disebut sebagai sel darah merah karena di dalamnya terdapat protein yang disebut sebagai hemoglobin atau Hb. Hemoglobin mengandung sebuah pigmen atau sebuah zat warna yang memberi warna merah pada sebuah sel darah merah. Selain fungsinya sebagai pigmen, penting juga untuk kita ketahui bahwa hemoglobin ini memiliki kemampuan untuk berikatan dengan oksigen. Sehingga hemoglobin memberi eritrosit fungsi utamanya, yaitu sebagai pengangkut oksigen di dalam tubuh kita. Bahkan kalau kita lihat anatomi dari sel darah merah, bentuknya itu sudah diciptakan sedemikian rupa agar dia bisa menjadi sel yang efektif dalam mengangkut oksigen. Sebagai contoh, kalau kita lihat sel darah merah tersebut dari arah atas, maka kita bisa melihat bahwa sel darah merah tersebut hanya berbentuk bulat saja. Tetapi jika kita balik sedikit sehingga kita mendapatkan sel darah merah tersebut dalam sudut pandang samping, maka sel darah merah tersebut berbentuk bikonkav tipis. Bikonkav itu artinya adalah dia memiliki dua sisi yang berbentuk cekung. Dan ternyata bikonkav ini bentuknya lebih besar daripada bentuk-bentuk lain seperti kubus dan juga lingkaran. Sehingga terdapat semakin banyak ruang untuk menempelnya oksigen pada permukaan sel darah merah. Hal ini meningkatkan efektivitas pengangkutan oksigen. Bahkan jika kita lihat isi dari sel darah merah itu tidak mempunyai inti sel. Jadi dia tidak mempunyai nukleus. Dan nukleus itu sendiri biasanya memakan ruang yang cukup besar pada sebuah sel. Dan sekarang nukleusnya tidak ada. Jadi sehingga akan terdapat banyak ruang untuk menyimpan oksigen yang akan diangkut. Lalu fakta terakhir adalah bahwa sel darah merah ini tidak memiliki banyak organel. Spesifiknya, dia tidak memiliki mitokondria. Dan mitokondria ini merupakan organel yang mengubah oksigen menjadi energi yang dapat dipakai oleh sel. Karena eritrosit ini tidak memiliki mitokondria, jadi dia sama sekali tidak memakai oksigen yang dia angkut. Dan secara alternatif, eritrosit ini mendapatkan energinya melalui respirasi yang tidak memakai oksigen, yaitu melalui respirasi anaerob. Oke, dan sekarang kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai hemoglobin. Setiap eritrosit berisi 280 juta hemoglobin. Setiap hemoglobin tersusun atas 4 rantai yang disebut sebagai globin. Globin ini terbagi menjadi alfa globin dan beta globin. Pada sebuah rantai globin terdapat sebuah pigmen yang berbentuk seperti cincin yang disebut sebagai heme. Oleh karena itu, namanya hemoglobin karena tersusun dari heme dan juga globin. Di pusat dari setiap heme itu terdapat satu buah zat besi yang dapat berikatan dengan satu buah molekul oksigen. Jadi, setiap hemoglobin dapat berikatan dengan 4 buah molekul oksigen. Sebuah hemoglobin yang sedang berikatan dengan oksigen disebut sebagai oksihemoglobin. Dan jika hemoglobin ini sedang tidak berikatan dengan oksigen, maka disebut sebagai deoksihemoglobin. Nah, saat sel darah merah kita itu dikirim ke jaringan-jaringan tubuh kita,
Sel darah merah kita kan akan melepas oksigen yang selama ini dia angkut dari daerah alveolus di paru-paru. Oksigen tersebut akan mengangkut atau akan dikirim ke jaringan sekitar, dan jaringan sekitar akan mengirim balik karbon dioksida. Hemoglobin ternyata dapat berikatan dengan 23% dari karbon dioksida yang didapatkan ini. Dan hemoglobin yang berikatan dengan karbon dioksida itu disebut sebagai karboaminohemoglobin. Sisa karbon dioksida yang tidak berikatan dengan sel darah merah akan larut dalam plasma darah. Dan tentu pada akhirnya sel darah merah akan mengangkut CO2 yang berikatan dengannya ke arah paru-paru untuk dieliminasi.